Negeri ini menggunakan dasar negara yang banyak sekali kata-kata dalam Pancasila itu berasal dari Islam. Ya. Bagaimana ketika menjelaskan adil, beradab, bagaimana menjelaskan kerakyatan, bagaimana hikmah, bagaimana kebijaksanaan, kemudian keadilan dan sebagainya. Termasuk memunculkan nama-nama yang berpengaruh pada bidang sosial hukum pemerintahan. Dewan, perwakilan, majelis, permusyawarah, semua bagian baru. Tidak mungkin negeri ini hanya terkait dalam urusan-urusan ibadah. Ini bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa kekhilafan dan Nusantara tidak bisa dipisahkan. Keterkaitan itu keterkaitan yang erat. Keterkaitan itu keterkaitan yang bukan hanya ibadah, tapi lebih dari itu, yakni keterkaitan peradaban. Allah yang akan menyampaikan, yakni Kiai Adi kepada ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dabang warahmatullahi wabarakatuh. penginternya. Alhamdulillah, doa nanti sadayana insyaallah. Jadi pimpinan Majelis Islam Kafah. Beliau juga seorang mudir pondok pesantren modern yang berada di kawasan Bogor ini yang ribuan, luar biasa. Ya, rasanya tidak akan. Kalau ingat beliau, Al-Fakir ingat almarhum Kiai Haji Khair. Allah selalu berduet, Ustaz. Baik, kepada Al-Mukarram Kiai Adi Maretno untuk meningkat waktu, persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah la syarikalah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azazun jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa sallam al-mab'usu bi khairi risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Hadratal muhtaramin azanallahu wa iyyakum ajmain. Yang sangat al-fakir hormati para kasepuhan, para guru, para asatidz, para habaib, dan tentu saja para pengurus Multaqa Ulama Aswaja Kabupaten Bogor ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dan majelis kita ini penuh keberkahan insyaallah amin. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam langkah-langkah dakwah ini sebagaimana tadi sudah disampaikan begitu banyak oleh para alim, oleh para asatidz. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini di bagian menjelang akhir, Al-Fakir mendapat amanah sedikit menjelaskan atau berdiskusi seputar perjuangan penegakan khilafah di negeri kita, yakni Indonesia atau dulu dikenal istilah Nusantara ini. Sebenarnya sangat kuat dan memiliki landasan syar'i, juga landasan historis, landasan empiris, yang dimana Nusantara ini bagian tak terpisahkan dari negeri Islam dan khilafah Islamiyah itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan beberapa hal yang berkait pula dengan perkembangan mutaakhirin yang kita semua menyaksikan dengan keadaan sangat namun semangat tidak boleh kalah, karena memang sudah tabiat
di dalam pasti menghadapi tantangan, menghadapi ancaman, dan insya Allah dengan keikhlasan dan semangat dari para ulama dan umat ini, dakwah ini akan terus berkembang, insya Allah. Hadirin muhtaramin azanullahu ajmain. Jadi negeri yang kita cintai, Indonesia ini, dulu namanya Nusantara, adalah bagian yang luar biasa dalam sejarah pergerakan dakwah Islam sebenarnya. Islam ini memang sebuah negara yang luar biasa, berbeda dengan negara-negara yang lainnya. Umat Islam membangun negara itu, negara ini memang sangat dinamis, berkembang, luas, kadang juga menyempit, kadang melebar, kadang juga kita harus sadar sejarah Islam itu ibu kota negaranya berpindah-pindah. Ini yang menunjukkan betapa Islam itu dinamis, sehingga suatu ketika bisa saja itu berada di berbagai belahan bumi ini. Bahkan tidak tertutup kemungkinan itu malah tumbuh dan berkembang justru di negeri yang kita cintai. Dan selayaknya lah setiap dari kita harus punya cita-cita bahwa di tempat kita berdakwah, di tempat kita lahir, tumbuh dan berkembang, Islam bisa tumbuh berkembang lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan Islam ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan takdirnya, diawali di Madinah. Madinah lah menjadi ibu kota pertama. Ya, di sanalah pertumbuhan peradaban itu begitu berkembang sampai di Madinah Munawwarah. Kan di sanalah sinar cahaya minaz zulumati ilan nur itu terus berkembang ke seluruh penjuru dunia. Namun kita kemudian melihat Islam itu tidak hanya di Madinah, ya. Kemudian sekitar setelah 3 dasawarsa, lalu ibu kota Islam itu tumbuh berkembang dari Kufah atau Damaskus, sebuah kota besar yang sebelum Islam tumbuh pun sudah menjadi kota besar. Ya. Dan di sanalah pertumbuhan Islam di bawah kekhalifahan Umayyah tumbuh berkembang, tidak main-main. Itu ibu kota bertahan sampai hampir 7 abad. Dakwah terus berkembang ke seantero dunia, sehingga ketika terjadi peralihan kepemimpinan karena pertumbuhan Islam yang terus tumbuh berkembang di sebuah daerah, kadang berkurang di daerah yang lain, ya sekitar tahun 700-an itu ya, kemudian dari Kufah itu berpindah ke daerah yang kemudian Islamnya tumbuh dengan kuat, lalu memancarkan ilmu-ilmu, bahkan ilmu-ilmu yang disebut ilmu duniawi, ya, menjadi pusat peradaban intelektual dunia. Itulah Baghdad yang kemudian melanjutkan dari dinasti Muawiyah ke dinasti Abbasiyah. Sebuah peradaban luar biasa juga dibangun di Abbasiyah, ya. Sekitar hampir 5 abad Abbasiyah itu tumbuh berkembang menjadi kota yang bisa dianggap dalam sejarah dunia pada masa itu. Di abad ke-11, 10-11, itu kota dengan penduduk hampir 1,5 juta orang. Sebuah kota yang luar biasa luas, tapi planologi tatanan kotanya sudah terencana dengan baik. Dan itu bagian dari pengamalan Islam untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Ya. Namun Allah kemudian mentakdirkan bahwa orang-orang kafir diberi kekuatan yang luar biasa. Orang-orang musyrik akhirnya dari kalangan Mongol menyerang Baghdad, rubuh, hancur, runtuhlah Baghdad. Namun apakah Islam itu kemudian hancur? Tidak. Karena memang tabiat Islam itu bisa tumbuh berkembang dimanapun. Di satu tempat yang pernah besar bisa tumbuh kecil, di tempat yang kecil bisa tumbuh besar. Ya, dalam kondisi serba sulit itulah ketika pembantaian dan pembumihangusan Baghdad yang begitu kuat, kaum muslimin menumbuhkan semangat Islamnya dengan beribu kota di Kairo meskipun dalam waktu yang pendek. Karena takdir Allah menghendaki lain, justru di pusat negeri lain, yakni di Konstantinopel, ya, kemudian Islam bisa tumbuh dan dari sanalah kemudian muncul apa yang disebut sebagai ibu kota baru dan terakhir bagi negeri Islam, yakni Istanbul itu sendiri. Ya, setelah Istanbul ini tumbuh berkembang hampir sekitar 5 abad sampai sekarang dan akhirnya berakhir di Istanbul sana. Khilafah Islamnya itu menunjukkan bahwa ibu kota dan pertumbuhan dakwah dan kekuatan Islam bisa berkembang dari Madinah yang begitu jauh, ya, tiba-tiba berakhir di Konstantinopel atau Istanbul yang begitu megah luar biasa yang jaraknya jauh dari ibu kota pertama Islam. Inilah tabiat dakwah Islam, selalu ada, bertahan, tumbuh dan berkembang meski banyak tantangan yang terjadi. Sehingga kalau kita di kalangan di negeri Nusantara Indonesia ini dikatakan
kita berkeinginan khilafah bisa tegak di sini, menjadi pusat dari peradaban dunia, itu adalah sebuah cita-cita yang bukan hanya benar, bukan hanya bagus, tapi harus. Ya, ini adalah cita-cita yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Kalau Allah takdirkan dia hidup misalnya di Afrika, maka dia harusnya berniat, bercita-cita di mana dia lahir, disitulah dia ingin mencurahkan segala pengorbanan perjuangannya untuk menemukan dakwah di sana. Indonesia ini, qadarullah, sebuah negeri yang luar biasa. Memang dalam sejarah peradaban Islam dunia, daerah Nusantara ini belum bisa memberi peran yang banyak di dalam perkembangan peradaban Islam dunia. Tetapi ya, mungkin karena memang jaraknya sangat jauh sekali dari berbagai daerah yang jauh, ternyata Nusantara juga melahirkan para ulama yang berperan masih secara personal, kehebatan individual, kecerdasan dan keulamaan perorangan yang sifatnya kemudian membekas di seantero dunia. Kita mengenal ada Imam Nawawi Al-Bantani dari daerah Tanara di Banten, Tangerang sana, kemudian bisa mengembangkan diri menjadi orang yang begitu alim, seluruh dunia mengenalnya. Begitu pula Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Yusuf Al-Makassari, itu begitu banyak. Padahal memang bukan dari sebuah kota atau dan kuat, manusia-manusia perorangan muslim dari Indonesia bisa memberikan peran dalam dakwah Islam seluruh dunia. Jadi kalau sekarang itu kemudian kita berkehendak, berniat, bahkan bersungguh-sungguh ingin menjadikan Indonesia menjadi pusat dari peradaban dunia dengan tegaknya khilafah di sini, itu bukan sesuatu yang salah, itu justru sesuatu yang benar, itu sesuatu yang tepat, bahkan harus diwujudkan. Atral muhtarimin azanallahu wa iyyakum ajmain. Jadi Nusantara ini adalah negeri yang sebenarnya sama dengan negeri-negeri lain di seluruh penjuru dunia, punya kesempatan dan kelayakan yang sama untuk menjadi pusat peradaban dunia. Sebagaimana orang-orang dari Kufah nggak pernah kepikiran dia akan bisa menjadi pusat peradaban setelah di Madinah kemudian beralih ke Kufah. Sebagaimana orang Islam yang hidup di belum pernah kepikiran dunia yang berperang dengan negara lain, menumpuhkan ilmu pengetahuan, persenjataan, teknologi, dan sebagainya. Nggak pernah terpikirkan. Namun Allah takdirkan di abad ke-8 Baghdad menjadi pusat. Siapa yang bisa mengatakan dan memastikan Indonesia tidak layak menjadi pusat peradaban? Salah. Kita bahkan kalau menghitung secara empiris akan menemukan betapa potensi itu begitu besar di Indonesia yang dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain tidak ada dimiliki kecuali oleh Indonesia. Jadi hadirin muhtaramin, yang pertama kenapa kita memiliki keyakinan dan harus ada keyakinan itu sehingga kita berjuang sungguh-sungguh di Indonesia. Pertama, secara i'tiqadi ya atau secara ideologis kita katakan seluruh dunia wajib dan layak menjadi pusat peradaban dunia. Rasulullah SAW ketika di firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'a, berarti Rasul diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya orang Arab yang layak, orang-orang non-Arab pun bisa memimpin dengan kekuatan Islam. Yang kedua, kemudian juga secara historis, secara sejarah, bahwa umat Islam di Indonesia yang saat itu namanya Nusantara memang belum berperan sebagai sebuah negara, tapi sebagai pribadi-pribadi dan kontak-kontak internasional. Kita sudah diakui keberadaannya, kita sudah punya relasi yang luar biasa luasnya ke seluruh penjuru dunia. Sejarah tidak bisa dihapus itu. Begitu pula secara historis kita akan menemukan fakta-fakta tak terbantahkan ya, bahwa Nusantara ini bagian tidak bisa dipisahkan dari kekhilafahan itu sendiri. Memang saat ini jamaah alim ulama yang dimuliakan Allah ada upaya untuk menghapus keterkaitan Islam dan khilafah dengan Nusantara. Mereka mengatakan begini, Nusantara ini gak pernah ada kaitannya dengan khilafah. Memang dengan Islam ada, begitu ya. Dengan Islam ada, tapi dengan khilafah tidak.
Ini bahasa untuk mengkaburkan keterkaitan luar biasa Nusantara dengan khilafah. Mereka mengatakan keterkaitan Nusantara dengan Arab, dengan Turki saat itu bukan keterkaitan politis. Yang ada adalah keterkaitan ritual. Mereka mengatakan bahwa Islam memang ada kaitan dengan Turki saat itu, ada kaitan dengan Arab saat itu, tapi keterkaitan itu keterkaitan ritual, keterkaitan agama. Sehingga kalau mengatakan ada kaitan politik antara Nusantara dengan negeri-negeri pusat peradaban Islam, dikatakan bohong. Nah, para alim ulama yang dimuliakan Allah, begitu pula fitnah-fitnah yang lain yang menimpa umat Islam ini, begitu banyak. Namun sesungguhnya fakta historis dan empiris saat ini menunjukkan bahwa hubungan Nusantara dengan negeri-negeri pusat peradaban Islam, khususnya Turki Utsmani, itu bukan hanya masalah ritual. Kalau masalah ritual itu begini, mungkin orang-orang Turki baca wiridnya begini, lalu kita ikutan wiridnya begitu. Mungkin orang Turki bentuk sajadahnya begini, baju ibadahnya kita. Kalau hanya seputar itu kita bisa mengatakan hubungannya hubungan ritual, hubungan keagamaan. Namun siapa yang bisa menafikan fakta ya bahwa hubungan Nusantara dengan luar negeri itu begitu banyak. Bagaimana bisa mengatakan hubungan ritual ketika hampir semua kesultanan Islam yang tumbuh di Nusantara ini, setiap pergantian kepemimpinannya, sultan yang satu wafat, lalu kemudian terkadang putranya ataupun ponakannya ataupun pelanjut dari kesultanan itu di pengesahan sebagaimana dikatakan oleh 11 kemarin ketika mengatakan kepada kita bahwa dari dulu Yogyakarta sebagai salah satu pemimpin dari sultan-sultan di Nusantara ini berkait dengan Turki Utsmani. Dan kaitan itu bukan urusan ibadah, itu kaitan kepemimpinan, kaitan politis kepemimpinan, leadership kemasyarakatan. Bagaimana pula menjelaskan berubahnya hukum-hukum di masyarakat dalam masalah pidana, dalam masalah-masalah yang lain, yang dari hukum-hukum kehinduan, kebudayaan yang dulu-dulu tidak ada aturannya, kemudian ada dalam Islam. Itu bukan hubungan agama, itu hubungan politis, hukum, dan pemerintahan. Bahkan dalam bidang hukum dan juga sosial. Bagaimana menjelaskan adanya latihan dan bantuan militer dari Turki terhadap kaum muslimin di Aceh, di Samudra Pasai, bahkan di Demak ketika menghadapi para penjajah dari Portugis. Itu hubungan-hubungan historis yang bukan lagi ritual, tapi hubungan antar pusat dan daerah, antar satu negeri dengan negeri yang lainnya. Begitu pula bagaimana kita bisa menjelaskan kalau hubungan itu hanya hubungan bidang agama, mungkin yang terpengaruh hanya bidang beragama. Namun Indonesia yang saat ini atau Nusantara zaman dulu itu menerima keterpengaruhan Islam itu dalam segala unsur, bahkan pada pokok-pokok bentuk kenegaraan, pokok-pokok istilah-istilah yang digunakan dalam kenegaraan. Negeri ini menggunakan dasar negara yang banyak sekali kata-kata dalam Pancasila itu berasal dari Islam. Ya, bagaimana ketika menjelaskan adil, beradab, bagaimana menjelaskan kerakyatan, bagaimana hikmah, bagaimana kebijaksanaan, kemudian keadilan dan sebagainya. Termasuk memunculkan nama-nama yang berpengaruh pada bidang sosial hukum pemerintahan. Dewan, perwakilan, majelis, permusyawarah, semua bagian baru. Tidak mungkin negeri ini hanya terkait dalam urusan-urusan ibadah. Ini bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa kekhilafan dan Nusantara tidak bisa dipisahkan. Keterkaitan itu keterkaitan yang erat. Keterkaitan itu keterkaitan yang bukan hanya ibadah, tapi lebih dari itu, yakni keterkaitan peradaban. Ya. Dari sinilah maka upaya untuk menghapus ini terus mereka lakukan. Namun ini semua hanyalah upaya memperlambat waktu saja. Karena walau bagaimanapun harus jujur para ulama, para asatidz sekalian, Nusantara Indonesia ini tumbuh berkembang setidaknya dalam 40 tahun, 30 tahun terakhir dakwah khilafah begitu cepat berkembang di negeri ini. Coba kita bisa bayangkan, negeri mana yang penduduk muslimnya terbesar? Paling banyak Indonesia.
Memang kedua, ketiga akan diikuti oleh kaum muslimin di Cina katanya. Bahkan di India yang jumlahnya banyak. Baru kemudian negeri-negeri Timur Tengah yang jumlah muslim per negaranya memang tidak sebanyak di negeri-negeri tersebut. Mungkin juga negara Eropa akan bisa menyusul ya. Nah, jadi pertumbuhan umat Islam Indonesia paling banyak. Yang kedua, pertumbuhan organisasi dan lembaga keislaman di Indonesia termasuk lembaga dakwahnya berkembang dengan cepat. Di seluruh dunia mungkin jarang ada organisasi kemasyarakatan Islam yang menjadi organisasi terkaya di dunia. Muhammadiyah salah satunya. Berapa triliun aset yang dimilikinya, begitu banyak. Dan ini adalah aset umat yang luar biasa besar. Ya, belum lagi ormas-ormas dakwah yang lain yang tumbuh berkembang di Indonesia ini cepat saja. Dan itu tidak terjadi di banyak negara Muslim yang lain. Ya, begitu pula potensi-potensi kemajuan umat Islam di dalam membangun peradaban di dunia ini begitu besar. Ya, selain dari masalah, selain dari tumbuhnya tadi itu organisasi-organisasi dakwah yang begitu cukup berkembang, ulama-ulama tingkat dunia pun di Indonesia ini dari zaman dahulu sudah cukup banyak dikenal. Orang tidak aneh lagi mendengar Indonesia. Bahkan dalam banyak hal, Muslim Indonesia di era modern banyak membantu konflik di negara Muslim yang lainnya. Sehingga kepemimpinan kita bukan kepemimpinan yang tidak punya dasar. Sudah banyak pengakuan di era modern ini. Hanya tinggal menyempurnakan dengan baik. Ya. Begitu pula kalau kita mau jujur, kita bersyukur di tengah kezaliman penguasa, hijrahnya orang-orang yang disebut ahli maksiat ke dalam Islam itu menjadi pendukung dakwah yang luar biasa. Hijrahnya para artis, hijrahnya para pengusaha, hijrahnya para intelektual, hijrahnya orang-orang yang disebut, mohon maaf, pelaku kemaksiatan, penuh dengan tato, anak jalanan nggak ngerti. Itu Islam itu di Indonesia itu pertumbuhannya paling besar di dunia. Jadi semua potensi ini sudah sangat luar biasa. Ya, untuk membangun semangat kebersamaan dan khilafah menjadi sangat mudah lagi. Berbagai konferensi dunia sudah kita laksanakan dan mungkin menjadi terbesar dalam sejarah dakwah khilafah setelah khilafah diruntuhkan. Ya. Hanya saja tentu tidak akan membuat orang-orang kafir, orang zalim itu diam. Mereka sudah Allah takdirkan juga akan menunjukkan kebenciannya. Namun kita yakin semangat dakwah kita bersama menghadapi tantangan, ancaman, hantaman dari orang-orang zalim dan juga rezim ini tidak akan pernah menghentikan kita ya. Karena itu para alim ulama, para asatidz, para habaib, para kesepuhan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah hidup sampai masa ini melihat pertumbuhan Islam di Indonesia yang luar biasa. Mudah-mudahan atas kehendak Allah akan segera lahir dari kita orang-orang yang menjadi ahlul quwah, para pemilik kekuatan yang lain kekuatannya itu menyerahkan kekuatannya kepada Islam. Dan kita yakin, kita wajib membangun itu, keyakinan itu yang merupakan keyakinan memiliki basis dalil yang sangat kuat secara ideologis atau secara etikologi, secara historis atau secara sejarah, secara empiris sesuai dengan keadaan saat ini. Dakwah di Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi pemimpin peradaban. Dan juga fakta menunjukkan bahwa ibu kota dari pertumbuhan khilafah ini di Islam itu tidak dikunci di beberapa kota, tapi bisa terjadi di berbagai kota yang lain. Kalau kita tidak mampu mewujudkan, insya Allah anak-anak kita, semoga ada dari anak-anak kita yang mungkin nanti menjadi bagian dari kepemimpinan khilafah, yang menjadi amirul jihadnya, yang menjadi para muawinnya, yang menjadi para qadi-qadi yang akan mengisi kekhilafahan terbaru, yang akan mengisi dunia ini dengan kemuliaan, keberkahan. Dan itu harus dimulai oleh kita, bukan oleh siapa-siapa. Jangan berpikir orang-orang di sana yang akan melakukan. Kita lah yang harus membangunnya, dan kita berdoa, kita berusaha, kita bersemangat akan lahir dari kita, dari zuriat-zuriat kita, para ahli, para qadi, para pejuang dakwah yang insya Allah Allah akan menyempurnakannya. Begitu banyak para pendukung dari para alim ulama, begitu banyak dari para intelektual, begitu banyak dari para pengusaha, begitu banyak dari anak-anak muda, mahasiswa, pelajar yang semuanya berbondong-bondong sekarang menyambut pertolongan Allah dan memperkuat kemenangannya.
Insya Allah semangat kita, kebersamaan kita Allah wujudkan dengan keyakinan bahwa Nusantara, Indonesia ini bisa menjadi pusat dari tegaknya kembali peradaban Islam yang ditandai oleh diangkatnya seorang khalifah. Meskipun orang kafir, orang zalim, orang fasik mencoba menghalanginya, takdir Allah tidak akan pernah ada yang bisa menahannya. Dan kita ingin menjadi bagian dari takdir kemenangan Allah. Insya Allah, ulama senusantara wajib berjuang demi tegaknya Islam kafah, dan semoga kita termasuk di antara generasi yang diridhoi itu. Insya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Muhtaramin, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan ini bagian dari penguat langkah dakwah kita, kebersamaan kita, genggam erat tangan kita di tengah pandemi, di tengah kendala. Insya Allah akan Allah berikan kemenangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.